Dari semua senjata tradisional di Indonesia, salah satu yang bisa dibilang sangat populer dan sakral adalah senjata suku Dayak. Ya, Mandau. Alasannya tak lain karena senjata ini begitu lekat dengan sosok suku Dayak yang kita tahu telah memiliki pamor yang begitu mentereng, bahkan bisa dikatakan mendunia. Bagi orang awam, Mandau mungkin hanya pedang biasa. Namun tentu saja senjata yang satu ini lebih daripada itu. Dari segi fisik sudah begitu terlihat bahwa Mandau adalah senjata khas dengan kemampuan mematikan. Dan konon senjata ini juga mengandung kekuatan-kekuatan magis yang luar biasa. Salah satu kekuatan magis paling populer dari Mandau adalah kemampuan untuk terbang dengan sendirinya. Terutama saat tragedi yang terjadi antara Madura dan warga Dayak. Kesaktian Mandau terbang ini akan memenggal kepala musuh berdasarkan perintah pemilik Mandau dan pantang kembali kalau misi belum berhasil. Namun, ilmu ini hanya boleh dipakai dalam keadaan yang sangat mendesak. Dengan semua yang dimilikinya, tak heran jika masyarakat Kalimantan dan suku Dayak khususnya begitu bangga akan senjata satu ini. Dalam menggunakan senjata ini, ada beberapa aturan yang tidak boleh sembarangan dilanggar. Mandau meskipun sebuah senjata yang cukup mematikan, tidak boleh digunakan untuk mengancam orang lain. Mereka menggunakan Mandau hanya ketika mereka butuh untuk membela diri. Ini menunjukkan bagaimana Mandau sebagai senjata tradisional memiliki fungsi penting dalam perannya sebagai bagian hidup masyarakat suku Dayak dan bukan sebagai alat bermain-main. Di sisi lain dari kekuatan magis sebuah Mandau, ternyata Mandau memiliki beberapa fakta keunikan lainnya. Di antaranya, keindahan Mandau yang mempesona. Pedang Mandau ini dibuat dengan detail yang sangat rumit. Hal ini juga membuat Mandau berbeda dengan pedang lainnya. Detail pada pedang ini bukan hanya sekedar memperhatikan nilai estetika, tapi punya tujuan khusus di setiap sisinya. Setiap detail dalam sisi pedang ini dipercaya mempunyai makna tersendiri. Salah satunya adalah hiasan dedaunan pada bilah pegangan yang memiliki makna untuk mengusir hewan buas. Pedang Mandau dibuat bukan dari sembarangan bahan. Pada umumnya, pedang dibuat dari besi yang ditempa, tetapi berbeda dengan Mandau. Inilah yang membuat Mandau istimewa, karena dibuat dari bahan yang berbeda, yaitu batu mantike. Sekilas memang seperti batu biasa, tapi batu ini memiliki kandungan besi yang melimpah. Keunikannya bahan ini bisa menciptakan pedang yang sangat kuat dan keras, tetapi lunak saat dibentuk. Fakta selanjutnya adalah Mandau sebagai simbol perjuangan warga Dayak pada zaman penjajahan. Mandau seperti halnya sebuah aksesoris wajib suku Dayak yang akan selalu menghias di pinggang. Selain menjadi kebanggaan, Mandau ini
mampu menyapu penjajah dari tanah Dayak. Pulau Kalimantan yang populasinya kebanyakan suku Dayak ini memiliki area yang disegani oleh penjajah. Hal ini terjadi berkat senjata tradisional mereka yang sangat hebat. Kemudian fakta selanjutnya adalah kaitannya antara Mandau dan Penyang. Mandau yang hebat ini menjadi tanda tanya besar bagi suku awam. Dari manakah kehebatannya itu berasal? Tentu berkaitan dengan hal mistis, yaitu Penyang. Penyang ini sendiri seperti sebuah ajian atau kesaktian yang diperoleh dari para leluhur atau bertapa. Kesaktian tersebut akan merasuk dalam Mandau. Sayangnya, tidak semua Mandau bisa dirasuki Penyang. Hal ini tergantung dari keaslian Mandau itu sendiri. Percaya atau tidak dengan Mandau yang mistis, sepertinya sebagai bangsa Indonesia, kita juga cukup bangga dengan Mandau karena telah ikut berjuang dalam masa penjajahan. Bukan hanya Mandau, tapi senjata tradisional Indonesia lainnya yang saat itu masih sederhana juga mampu menjadi bala bantuan untuk mengusir para penjajah. Di masa modern ini, kita sebagai penerus bangsa tentunya wajib menjaga nama baik dan melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah dalam memperjuangkan negara.